para ulama, para kiai, ibu kiai, sepuh-sepuh, ustaz-ustaz saja, asatidz-asatidz yang kami muliakan dan insyaallah mudah dari Allah Subhanahu wa taala dan yang kita tadi. Wabil khusus yang kami hormati Bapak Ustaz Tadi Al-Muhyiddin yang nanti akan puisi dalam rangka tasyakuran pengumuman kepengurusan Pemerintah yang Sintai periode 2025-2026. Yang kami hormati Dewan Takmir Masjid Besar Taan Taipei yang kami muliakan dan insyaallah memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Ustaz Yusuf Zamna yang kami muliakan, dan yang kami hormati Bapak Ustaz Siddiq Abdullah selaku pembimbing Majelis Taklim Yasin Taipei, dan yang kami hormati seluruh undangan dari PCINU Taiwan beserta jajaran pengurusnya, yang kami hormati dari PCIN Taiwan beserta jajaran pengurusnya, yang kami hormati Masjid beserta jajaran pengurusnya, dari PWNU PWNI beserta jajaran pengurusnya, dan yang kami hormati Majelis At-Taqwa beserta jajaran pengurusnya, yang kami hormati dari Mushola Al-Amin beserta jajaran pengurusnya, yang kami hormati dari PSLN atau Persaudaraan Salimah Luar Negeri beserta jajaran pengurusnya, yang kami hormati dari Kornit beserta jajaran pengurusnya, yang kami hormati dari Al-Hadi beserta jajaran pengurusnya, dan yang kami hormati dari Jamaah DGM beserta jajaran pengurusnya, dan yang kami hormati seluruh tamu yang lain yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu, dan seluruh keluarga besar Majelis Taklim Yasin Taipei yang kami hormati, yang kami muliakan, dan yang kami cintai. Lillahi ta'ala rahimahullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan rahmat taufik hidayah beserta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bertemu di majelis yang penuh berkat ini dalam rangka tasyakuran pengumuman kepengurusan Majelis Taklim Yasin Taipei periode 2025-2026 di sore hari ini yang tidak ada sesuatu apapun. Marilah kita bersyukur biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholatan wa salaman ala nabiyyil karim sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rahmat nasallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tisu kuning kan. Nabi yang bawa rahmat dan syafaat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat beliau yang akan mendapatkan rahmat dan syafaat di dunia maupun di akhirat.
amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, saya disini sebagai membawa acara sebelumnya saya bacakan susunan acara pada sore hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Sambutan merupakan acara yang ketiga. Acara yang keempat yaitu acara inti Mau'izah Hasanah, dan penutup merupakan acara yang terakhir. Mengingat waktunya sudah begitu sore, marilah kita mulai acara-acara pada sore hari. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka bersama dengan surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa rasulahu ala hadiyya wa ala kulli yasuri ahliya dan tasbih ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ajma'in. Shaulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah tadi adalah memberikan acara bermanfaat dan merupakan acara-acara pada sore hari. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang pada sore hari ini digunakan oleh Bapak Ustaz kepada beliau untuk persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah. Oh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merem tenan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bil Islam wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Turun. Harutan mukarramin kepada beliau Bapak Ustaz Adi Al-Muhyiddin bersama yang tentunya sangat kami hormati dan sangat kami muliakan kepada para ulama, para ustaz, para ustazah yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang tentunya sangat kami hormati dan sangat kami muliakan kepada teman-teman tamu undangan dari PCI Taiwan, Bapak Tan Kudiah, Bapak Abdul Ghafur, Bapak Rasulullah Muhammad Taiwan, Bapak Ustaz Ali Imron yang Apa? Spot. Wes tak aktif ya? yang tentunya Wes sangat tak aktif. biasa menghormati dan menjaga. Juga tentunya kepada semua teman-teman saudara dari Taiwan, dari PCI Muhammadiyah, dari Kosmit, dari Musola Tadi, dan juga dari Musola dari teman-teman dari PWI, dan juga dari Musola Hormat Jumat Takwa, dan juga teman-teman dari KSN Taiwan, dari Sanima, dari Korbit, dari PCI Muhammadiyah, dan tentunya kepada semua jamaah yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang tentunya sangat terhormati dan sangat termuliakan. Tak lupa kepada seluruh jamaah majelis taklim Yasin KIP, kepada Bapak kita, Bapak Ustaz Abdullah, dan juga teman-teman yang biasa hadir yang senantiasa terhormati dan termuliakan. Akhirnya kepada Allah SWT, kami mewakili dari kepengurusan Majelis Taklim Yasin KIP pertama mengucapkan selamat datang kepada semuanya, dan kami mengaturkan beribu-ribu terima kasih kepada semua teman-teman yang hadir, yang telah menyempatkan waktunya, telah meluangkan tenaganya, bahkan tentunya mengeluarkan harta-hartanya untuk hadir menghadiri undangan kami. Untuk itu kami hanya bisa memberikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kebanyakan semuanya dilipat gandakan ataupun pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Jajal bisa. yang berkali terlipat. Dan tak lupa kami juga berterima kasih kepada teman-teman dari jamaah Masjid IB dan juga kepada jamaah tabligh dari saudara-saudara dari Malaysia. Selamat datang. Tentunya sekali lagi kami memberikan terima kasih. Jamaah kepada Allah SWT, kami juga mohon maaf yang saya ikhlasnya karena mungkin kami kurang bisa menyambungkan dengan semuanya dengan lebih nyaman
ataupun lebih istilahnya memberikan tempat yang lebih nyaman, karena mohon maaf kita di acara ini kita bertempat di masjid ya Allah sendiri, jadi kita harus menonton di masjid. Jadi kita tidak bisa menyediakan hidangan yang biasanya kita lakukan. Mohon maaf. Tentu sekali lagi mohon saya panjangkan, kami mohon maaf biasa dan bersama. Hadirin yang Allah SWT, kami mewakili dari pengurusan Majelis Taklim pada hari ini mengadakan acara tasyakuran kepengurusan selanjutnya, pengurusan dari tadi KMC, pengurusan dari tahun 2025 ke 2026. Maaf saya ralat, jadi ini pengurusan dari tahun 26 dan seterusnya. Tidak bisa mencairkan sampai 27. Jadi insya Allah selama kita masih sehat, Bapak Ketua kita masih bisa membimbing kita, tetap kita ikuti. Jadi kita berterima kasih kepada Bapak Ketua kita yang telah bersedia untuk kepemimpinan di tahun 2026 sampai seterusnya. Untuk itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang telah mendukung Majelis Taklim Masjid TIP sampai berumur yang ke 26 tahun. Tentunya umur yang sangat tua, jadi mohon bimbingannya kepada kalian semuanya. Kita tak akhirnya mohon bimbingan, doa ataupun bahkan teguran bila mana kami mungkin kurang istilahnya melenceng, jadi kita mohon bantuannya, teguran, bimbingannya lah, terutama kepada saudara kita, yaitu saudara yang tertua dari PCRI Taiwan. Tentunya bagaimanapun juga PCRI Taiwan adalah majelis yang sangat besar, tentunya sangat memohon bimbingannya dan turunannya. Untuk itu sebelum saya tutup, tentunya Bapak Ketua kita harus mengucapkan dua patah kata pada siang hari ini. Jadi kepada Bapak Ketua kita Mas Budiono, monggo untuk maju di depan. Nah ini Bapak Ketua kita sudah depan. Sebelum beliau menyampaikan sepatah kata dua kata-kata, ini saya bersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
dan saya ada acara dapat ikut keluar, tiba-tiba saya ditelepon untuk mengambil keputusan. Jadi saya mohon sekali kepada teman-teman juga teman-teman yang ada di saya ini, mohon bimbingannya, karena saya yang hanya 3 bulan ini tiba-tiba jadi kekeluar mungkin pasti banyak saya yang bertahu buat saya hanya itu yang saya harapkan, tidak banyak. Semoga Bapak yang itu senantiasa menegur saya, membimbing saya untuk membawa Indonesia lebih luas lagi. Sekian dari saya dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Yasin TP kebutuhannya bertambah maju, namanya berkembang dan bertambah semangatnya dan selalu berjuang. Amin ya Allah. Dan mohon bimbingan dari Bapak Ustaz Senior Musalim, mohon bimbingan untuk Majelis Taklim Yasin dari kami dan ada keputusan untuk kedepannya semangat kepengurusan selalu berjuang bersama kita dari ketilang di negeri Warosari. MPYT Ajib Jos Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Melanjutkan acara yang keempat yaitu acara inti Monggo Hasanah dalam rangka Masyarakat Perempuan Pengurusan Majelis Taklim Yasin TP periode 2025-2026 yang mana pada sore hari ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Adi Al-Mufti dari Tanjung. Kepada beliau Bapak Ustadz Adi Al-Mufti, waktu dan kesempatan kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Allah ta'u alaihi wa ta'udhu muslim. Amma ba'd, hadratal mukarramin wal muhtaramin ila sa'adatil kubra wal fudara. Khusus pada dalam pengurusan Taklim Yasin TP Taiwan. Beliau sebut Bapak Abdul waktunya ya kita berhadis kepada beliau
dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perkara kepada ketua yang baru Mas Dur Budiono, kita panggil Mas saja ya. Mas Dur Budiono seorang ketua yang baru terpilih. Semoga mendapat maafkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. NTT Sabta Barokah. Amin. Jadi wasilah sebagian warga yang ada di TIP ini bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kepada para ustaz, para kiai, khusus Ustaz Aziz kami Alimi, saudara kepengurusan pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama yang hadir mewakili kepengurusan Konco Lapas. Semoga panjenengan semua dengan dakwah dengan PJI NU mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam Apa mau pakai? Gak apa-apa. Urusan Gak apa-apa. yang hadir Ntar doa ngecek. bersama buatanmu semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ketok. Dari majelis-majelis yang lain, mungkin musola alami, Jombi dan lain-lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tidak merasa takdir bermakna kepada panjenengan semua. Semoga pasti kehadiran panjenengan di masjid TIP ini benar-benar Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah TIP diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hudud rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu, ukhti-ukhti, bapak, ummahat, akhwat yang hadir, semoga kehadiran antum semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dari Malaysia. Dari Malaysia. Huruf. Semoga segera Malaysia dan ketiga dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami mulai kajian, bisa maju sedikit. Ini kalau mau kayak nggak usah jauh. Saya nggak mati. Kita kalau Orangnya contohnya itu biasanya. Contohnya itu. Sedih lu. Sinyalnya. Alhamdulillah. Oh, gonanku kan tak gawe siaran langsung, titiknya gak iso gak iso full. Nama majelis yang mengundang saya NTI majelis. Aduh, ketutupan masih. Majelis itu isim maf'ul yang menanggung besar. Majelis itu isim maf'ul, isim maf'ul. Artinya tempat duduk itu majelis. Ta'lim itu maknanya belajar. Jadi majelis duduk untuk belajar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. NTT menghadiri Soalnya langsung kan ke lantikan pengurusnya yang baru. Jadi langsung saja karena nanti jam 3 lebih ada asal. Jadi dia dapat gaji. Mengundangi dalam acara syukur atau dalam bahasa Indonesia disebut syukuran. Syukuran itu bukan syukurin. Kalau syukurin itu berarti ya disyukurin. Bagi syukuran dari bahasa Arab asyukur. Maknanya syukur apa? Syekh Nawawi Al-Badani, ulama Indonesia. Beliau punya lakop, punya gelar Sayyidu Ulama Hijaz, pemimpin ulama Al-Hijaz, Mekah, Madinah, asli Indonesia Banten. Beliau menjelaskan seperti ini, asyukur. Syukur itu adalah sorful abdi. Ila sorful abdi jadi amal an'amallahu bi'ali minas sa'i wa ghairihi lima khuliqa li ajli. Syukur itu adalah seorang hamba dia mentasawufkan,
Seorang hamba dia menggunakan seluruh nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada hamba tersebut sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan kegunaannya. Syekh Nawali Al-Ghazali mencontohkan nikmat pandangan dia samai. Kita diberi nikmat pandangan, maka kita gunakan mata ini sesuai dengan peruntukannya. Untuk apa? Untuk melihat yang halal. Karena mata diciptakan untuk melihat barang-barang yang halal, untuk baca Quran, untuk baca hadis, untuk baca fadhil amal. Tak betul. Adalah ini mata. Kan orang minta kita. Jadi kalau mata itu untuk maksiat, berarti kita tidak bersyukur kepada Allah. Tapi nak wong dia sing Dan nikmat-nikmat yang lain, harta, umum, mari kita gunakan dengan baterai. sesuai dengan peruntukannya. Yaitu apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Berarti cantik. manusia dan jin itu tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ini nanti kita memberikan manfaat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau kita punya maksiat, mata pandang wanita lain yang bukan istri kita, tangan memukul orang lain, pikiran sumber kepada orang lain, berarti kita berarti kita bersyukur. Mata pakai melihat wanita cantik yang bukan istri kita, terus kita tertarik, ada hal, ini hal, berarti kita tidak bersyukur kepada iman. Maka tidak begitu. Makanya ketika orang itu berbuat maksiat disebut disebut orang yang menganiaya dirinya sendiri. Karena mata ini tidak diperuntukkan untuk melihat maksiat, mulut tidak diperuntukkan untuk menghibah. Kalau orang menghibah rasa-rasa dia menggolimi dirinya sendiri. Makanya di Al-Quran ada ayat yang Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ketika banyak maksiat kita boleh, berarti kita nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berarti ketika momen saat syukur adalah gunakan majelis ini yang sebaik-baik. Gunakan apa? Inilahi kalimat kita untuk menegakkan kalimat Allah. Dia kan untuk menyiarkan Islam di Taiwan khususnya. Itu yang silakan niat untuk berjuang, niat untuk silaturahim. Maka KTIP sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa dia tidak benar yang itu. Betul ya? Jadi kan dia tidak ada yang mau ini. Jadi kasih aja, itu perlu kasih juga. Alhamdulillah. Jadi kalau justru sebagai teman, karena amanah diberikan uang menjadi seorang ustaz atau imam, itu adalah tanggung jawab besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita semua itu pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban nanti oleh Allah terhadap apa yang kita lihat. Ustaz akan ditanya, kamu ngajar biarnya apa? Kamu ngajar jangan-jangan kamu ingin riak, kamu ingin belajar. Nanti bisa saya sama Allah. Jadi kan tidak sama. Sebagai seorang suami adalah pemimpin untuk buat akan bisa dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna syukur menurut Syekh Nawali Al-Ghazali. Jadi rahimani wa majelis taklim atau fakultas seperti ini bisa bawakan satu kitab. Ini para ulama yang bisa dan ini bapak ibu nanti kita. Cuma saya akan baca hadis yang sahih apabila menghadiri majelis seperti ini kita kaji. Akhir saya akan menyampaikan soal biar panjenengan bisa keluar dari masjid paham sholat itu bagaimana. Sholat itu bagaimana itu yang benarnya sholat menurut para ulama tentunya ya. Tapi sebelumnya pentingnya kita menghadiri majelis masih menurut iman yang sama, Syekh Nawali Al-Ghazali dalam kitabnya Hidayah Zik menerangkan tentang fadilah majelis al-istighol sibuk dengan belajar, sibuk belajar sholat, sibuk belajar baca Al-Quran, sibuk
kajian itu afdhalu minal istighfar bil adhkari wan nawafil. Itu lebih utama daripada sibuk dengan pikir-pikir dan ibadah semacam yang lain. Tidak berani berkreasi. Belajar muhafadzah, najis sekolah bagaimana sucikannya. Belajar fikih yang lain, puasa, bagaimana syarat rukunnya, sholat, bagaimana syarat rukunnya. Itu lebih utama daripada jenengan itu sholat. Jenengan itu berpikir-pikir, baca nabi sendiri. Misalnya ini, ada satu orang yang belajar itu, oh ruku ada 6, satu rukunya, 2 bakso, atau dipahami, kemudian bagaimana baksonya, rambut atas sakit telinga, terus belajar sampai dia mengerti paham. Itu lebih baik daripada orang yang bersoal sunat tidak tertinggi. Nah ini dimaksud mencari ilmu, sibuk dengan ilmu itu lebih utama daripada sibuk berpikir dan sibuk ibadah sunnah. Walau karena awam, meskipun kita orang awam, fahuduhu majalis al-ilmi afdhalu minal qaum. Maka orang awam yang dia hadir di majelis ilmu itu lebih utama daripada sibuk dengan wirid, baca isi, baca ini, baca. Dan ilmu itu al-ilmu amamul imamul amal. Ilmu itu pemimpin amal. Kita beramal harus nanti ilmu. Imam Al-Bukhari dalam satu hadis sahihnya mengutip satu hadis Nabi Muhammad SAW tentang fadilah berkumpul seperti ini. Manfaat berkumpul atau fadilah berkumpul. Imam Bukhari itu ulama hadis punya kitab bernama Sahih Bukhari. Ini kita. Sahih Kiranya seperti kita sih. itu para ulama sedunia sepakat Iya, as-Sahih Al-Quran tapi Sahih Bukhari. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran dari Sahih Al-Bukhari karena isinya hadis sahih disusun oleh Imam Al-Bukhari. Di sini beliau mengutip satu hadis dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. simpan. Rasulullah bersabda, Inna lillahi malaikat. Allah itu memiliki malaikat. Allah memiliki malaikat. Yatufu fituruq. Malaikat itu dia yatufu. Tahu apa itu berubah. Berkeliling muter-muter. Allah memiliki malaikat yang yatufuna fituruq. Malaikat itu tugasnya berkeliling di jalan-jalan. Yaltamisuna ahdan dzikri. Malaikat itu mencari orang-orang hamba Allah yang lagi berpikir. Majlis zikir itu majlis yang belajar di dalamnya menyebut nama Allah. Dia belajar tajwid, belajar Quran, ngaji ini. Nah, ini majlis zikir. Malaikat itu berkeliling mencari majlis ilmu atau majlis zikir. Fa'idha wajadu, ketika malaikat telah menemukan majlis seperti ini, qauman yad'una Allah ta'ala balu ila hadhihi. Ketika malaikat sudah menemukan majlis ilmu, malaikat akan bergerombol berkumpul dan mereka menyeru kepada malaikat yang lain, ayo kesini, ayo kesini, ayo kesini, kumpul. Rasulullah, ayo wahai manusia semua, mintakan hajat, lalu ila hajat. Ayo minta, nanti habis ini kita doa. Orang yang sini, mintanya apa? Tanpa kita tahu, udah paham. Mintanya dari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu, ilahi anta faqsidi, wa ridhaka ma'budi di mahabbadah wa ma'rifah. Ilahi wahai Tuhan Allah, anta faqsidi, ya Allah tujuan. Wa ridhaka ma'budi, ridhonya aku cari. Akti berikan kepada mahabbadah. Jadi orang yang bisa mencintai wa ma'rifah dan bisa mengenal. Kita itu hamba Allah. Sudah sepantasnya kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man ta'arafa nafsahu arafa rabbahu. Faqad arafa rabbahu.
disebut makrifat, kenal dengan Allah. Siapa Allah? Kita harus tahu. Baik kenal dengan asma nama Allah, dengan sifat Allah, kita harus paham asmaul husna. Allahur Rahmanur Rahim. Sedangkan kita kenal Allah selama ibadah, apakah cuma hanya formalitas? Wah, yaudah kewajiban gugur, sudah alhamdulillah. Cuma kan masa kita SD terus, sekali naik SMP, saya naik SMA nanti. Nah ini pentingnya majelis itu. Dan ketika mereka menemukan majelis itu, Nabi menunjukkan kayak kaum tahu kita sudah hati. Mereka tadi mereka yang tahu itu menutup mayat di atas majelis tadi dengan sayap-sayapnya malaikat. Dan mereka jelaskan. Jadi sekarang ketika ibu hadirin itu dikelilingi malaikat, terus ditutupi oleh sayap-sayap malaikat. Ini hatinya sahih orang, bukan cerita fiktif. Kalau sampai nggak punya hadis, dia bisa kafir. Ini hadis Sahih Bukhari, tapi kalau dibayar ini bayar tidak diskusan Allah Subhanahu. Ini sesuai dengan firman Allah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Firman yang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini kan baik. Apakah boleh Pak dibayar-bayar? Usah bayar-bayar. Kurang kerja. Terus saya saja. Jadi malaikat sekarang meninggikan dan menutupi manusia dengan sayap-sayap mereka. Bila sampai ke langit dunia, itu boleh malaikat. Kalau Nabi melanjutkan sabdanya, Maya sekali Rabbul Azza wa Jalla dalam hidup dunia, Allah bertanya kepada malaikat. Maka Allah itu menanam bertanya itu sebagai sunatullah. Allah kayak apa juga kita bertanya tidak konsentrasi, tapi kita tidak juga bertanya kepada Allah. Itu sunatullah. Allah tanya, Maya puluh ibadah. Wahai malaikat, apa yang diucapkan oleh hamba? Tadi ngapain? Malaikat Nabi menjelaskan melanjutkan sabdanya, Aku yusabbihuna ka yukabbiruna ka yuhamiduna ka yumajiduna. Ya Allah, mereka hamba manusia itu mensucikan. Mereka membesarkan Allah dengan cara ngaji, dengan cara belajar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ada di masjid kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kemudian bertanya, hal Rabbi, wahai malaikat, hamba sedang ngaji, sedang belajar, sedang di masjid dalam tayyib. Apakah mereka paling bisa melihat? Malaikat jawab, la. Jadi Allah, la Allah, bahwa mereka tidak bisa melihat dia. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, kaifa naqulu ini. Terus bagaimana ketika hamba-hamba yang ada di masjid bisa melihat? Apa jawab mereka? Yaquluna law ra'auka kanu asyaddu laka ibadatan. Kalau para hamba-hamba yang bisa melihat dia Allah, mereka akan sangat bersungguh-sungguh beribadah kepada. Wa asyaddu laka tamjidan, akan sungguh-sungguh mengagungkan. Kemudian berkata ulama tasbihan adalah mensucikan Allah. Qala yaqul fa yasalluni. Dan mereka kita oleh Allah. Kita mau didari pengen apa? Jika kalau tanya pengen apa? Pengen dunia Allah. Kita Allah tanya pengen apa? Sudah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjawab qala yasalluna ka al-jannah. Ya Allah, orang-orang yang ada di dunia ingin surga. Kita kan punya surga nih. Ada yang pengen surga? Tidak ada. Semua pengen surga yang Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Hadhihi jannah. Surga itu imannya tidak pernah terbersih oleh mata mata. Dengan melihat wanita cantik dunia ini tidak bisa mengalahkan dari sini. Ibu melihat orang ganteng di dunia ini tidak bisa mengalahkan dari sini. Jadi kan iman surga itu mala ainun ra'at, tidak pernah terbersih oleh mata mata wala udhunun sami'at.
mungkin pernah mendengar apa yang paling pertama makanan nggak suka, nggak bisa dibayangkan. Walau kotor, ala kali masyarakat tidak pernah terlintas di hati manusia. Suka, nggak usah dibayangkan. Suka itu ada di dalam pernah. Kita berbayang umat Nabi Muhammad yang paling terakhir masuk surga. Paling terakhir, masih dunia yang itu umat Rasulullah yang paling terakhir masuk surga. Biyen bojone ora penting. Biyen hutan. Biyen bojone waktu itu. Terus bojone mau Taiwan. Tapi Oleh Allah, kamu masuk surga. terus bojo wis terus saiki bojone karo Berkat ning sudah berbukan. Sudah Allah. Kalau lawan kasih kamu kepada neraka, pasti sama juga kan. Juga kamu dapat surga selepas bumi dan seisinya dikalikan sebumi itu akibat beramal jannah. Orang yang masih akan masuk surga. Insya Allah tidak kita. Tapi kita tidak terakhir juga. Amin. Amin ya Rabbal. Itu surga. Sudah. Saya paling akhir nanti biar tahu saya ini ada kata soal pulang kata soal. Kemudian yang paling terakhir hadisnya orang yang hadir di majelis ilmu itu dijamin oleh Allah. Dijamin oleh Allah. Kalau syiru, ani qad ghafartu lahum. Mereka saksikan oleh kalian semua. Aku jadi senengane cerita sungguh mengampuni orang-orang yang ada di majelis ini. Yang halaman yang spesial ini kan ini tapi ada satu malaikat yang protes, tidak terima. Tidak ada orang yang protes, malaikat tidak ada yang protes. Apa malaikat itu? Berkata, kalau yang malam dan malaikat tidak terima. Ya Allah, jangan semua orang ini tulah laisa minhum innamal jahil hadirin. Ya Allah, saya seperti apa ini yang lagi di majelis dakwah ini? Enggak semuanya ikhlas. Ada datang karena hujan, datang karena mungkin otomatis daripada nganggur, datang karena mungkin pengen apa, pengen ketemu siapa. Dan dia cari tugasnya mikir, dan hanya kita paksa saja nggak sama mikir Doni dan nggak datang. iya Nggak dia kayak gitu kan. Nanti apa kata Allah? dari ngeliat Allah berfirman, "Humul juda sama yashroin dan semua sama saja sangat mau menerima majelis ilmu baik yang sama pun dapat bisa ampun Allah dipikir-pikir. Subhanahu wa Ta'ala. Ini iya pelajaran juga bermajelis itu ilmu ngaji. Dengan kata salah niat pun dapat ampun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bedanya kalau datangnya nggak serius, tidak diampunan saja. Pentingnya menghadiri majelis-majelis MTYT, silakan ada acara hadir. Ya, di situ ada baca yasin, baca tahlil, baca Quran, ada koridor, ada haji. Jadi kan datang salah niat daripada kita sekaligus kita dapat di rumah ada kopi dan kalimatnya. Kita salah niat. Jadi kita sudah berkampungan Allah. Mungkin nggak dapat ilmunya karena niatnya dari mana? Tapi ampunan sudah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak jalan menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya majelis. Nah, ini soal tidak Bukhari diskusi. Dan saya tadi berkenalkan ngaji ini nggak hanya memberikan monitor atau fadilah-fadilah, kami ingin menjelaskan tentang sholat. Dan kalau kitabnya dia menjelaskan tidak bisa. Jadi sholat saya bisa panjangkan ini. Jaga sholat sebelum sholat itu ibadah yang paling nggak bisa sedekah, nggak bisa tahajud ke apa, nggak bisa apapun yang Quran nggak bisa melihat ke apa, nggak ahli kos ke apa. Setiap sholat waktu jadi sekuat tenaga sholat lima. Bisa saja ya. Nggak kuat sholat wajib terus.
Dan kehancuran dan usaha setiap waktu Anda pegang terapak lakukan sekuat tenaga. Bisa Anda pakai. As-shalawatul khams, selalu waktu. Wal jum'ati ila jum'ah, wal jum'ati ila jum'ah. Hari Jumat itu Jumat yang berbeda. Ramadan ila Ramadan, Ramadan nanti Ramadan berikutnya itu mukaffiratun bainahunna dan itu ibadah ibadah. Dari sholat Kipas yo asar, maghrib, isya, subuh, kembali lagi. Itu istiqomah menghapus dosa-dosa yang Anda lakukan selama kita bisa bersatu apa sih? Ya jelas syirik, zina, minum khamar, sama ibu berat. Kalau ditembak ya zina, khamar. Itu maksud Anda jauhi zina, kalau benar dari ya, insya Allah tidak akan zina. Khamar insya Allah tidak ada ya. Anda jauhi sama ibu ya pernah biasa sadar kasih uang telepon sama istri ya. Terus orang Anda jaga dosa dikatakan itu tanpa ada kesalahan dari Allah Subhanahu wa taala. Asal Allah. Bagaimana kalau ini lembur? Bagaimana itu saja? Yang penting itu tetap sholat. Gak bisa jalan, gak bisa lagi ya. Kalau dia sistem di bawah itu jalan dulu. Mulai empat itu sholat. Kemudian agar seperti kita kualitas bacakan tentang tetap sholat. Bab syurut istihad agar suara sah itu. Jadi kemarin saya juga kajian Ustaz pasti itu Ustaz harus dari tanya itu saya ikhlas sebenarnya. Jadi susah dengan kalian saya karena ikhlas susah. Di dalam bahasa Arab ada mukhlisin, ada mukhlas. Mukhlis itu memang susah. Kita harus ikhlas susah. Saya yang di sini juga ikhlas. Jujur aja susah, kita tidak latih. Sudah kalau dikasih amplop, kasih udah biasa sama saya. Sebagian bayar saya kasih dulu. Ya, itu setiap saya kasih, ini saya melatih, saya datang, kata Adis, suka panitia yang kasih, saya kasih pisau, beberapa tahun, ngasihnya ngasih hadiah. Nah, entah, maksudnya gitu kan, saling kasih hadiah, saat itu pada saat mencintai. Saya kasih ilmu, terus dia kasih hadiah saya harus berdoa. Akan seperti itu, jangan lihat bayarnya aja. Kan juga, ya saya juga tidak dapat pahala, dapatnya uang kali itu, tapi susah ya, susah. Seandainya nggak digaji pun, saya juga nggak datang. Oke, dua sih, nggak dikasih bicara saya nggak datang. Oke, saya jujur, tapi tetap datang lagi. Dikasih nggak dikasih datang, sama datang. Tapi kalau lo nggak dikasih, lo makan. Artinya ikhlas itu susah, mukhlis itu susah. Makanya kita perlu dibantu oleh Allah jadi mukhlasin. Ini mukhlis itu susah kita. Kalau ada yang pakai ikhlas mereka, semua ikhlas mereka jalan. Pasti ada tamu-tamu niatnya, ada tamu-tamu sunnahnya, pamernya. Orang baca Quran, orang ngaji, itu kalau yang tahu kan diri kita. Orang itu hanya bisa dilihat luarnya. Diri sendiri kita lebih tahu. Al-insanu ala nafsihi basirah. Orang itu yang lebih tahu diri sendiri dari orang lain. Saya lebih kenal diri sendiri pada Anda. Yang tahu saya, hanya pentingnya merasa dengan diri. Apakah saya ngaji baca ini? Sangat bertanya. Jelaskan orang ahli Quran. Kayak pematok. Bisa jelaskan. Kamu ngaji buat apa? Mesti saya ngaji memang untuk syiar agama. Kamu bohong. Itu ancaman orang-orang yang dia. Kamu bohong. Kamu baca Quran, kamu suka kita ahli Quran. Kamu ngaji suka dari Quran. Kamu. Itu yang tahu hanya saya, tidak ada orang yang Subhanahu. Kok enggak kecantikan dilirik terus. Supaya jadi orang yang ikhlas. Itu dikata Allah. Ibadah Allah sebisanya. Jadi pentingnya bukan kasih dua satu kebelaan berhasil. Penting dengan
sampai Ketekelek. sholat profesi. Jadi gunakan pikiran ini ya, hanya tentang kerjaan, kakak, sekali mikir dari saya ke masjid apa yang dikatakan Allah, apa yang barikin dengan balik saya hanya itu ada undangan saya kira nanti saya datang satu jam terakhir al-farqu baina ibadah wal adat perbedaan antara adat dan ibadah itu. jadi harus sering-sering itu biar yang terlibat kalau saya mau kasih jangan ikhlas karena kita tahu sudah tahu. Hadirin rahimahullah. Jadi sangat sah soalnya. Yang pertama asyadul awal duhul waktu harus masuk waktu. Kalau sama soal dulu belum masuk waktu tidak sah. Dulu ada jadwal dari masjid IP, ayo juga ada harus masuk waktu, harus punya jadwal sholat tarawih. Jangan pernah ikut di rokok itu. Nanti di rokok itu juga sama. Jadwal puasa itu harus ikut mana terserah. NU bagus, ya, karena ada falaknya langsung melihat terlihat tidak ikut jadwal bisa. Atau mungkin bagian yang ikut di masjid Taiwan juga tidak masalah. Dua beda tidak masalah. Itu ijtihad. Hanya tanggung yang bikin itu. Kita tidak ikut enaknya. Karena yang bikin juga beberapa orang juga ada orang ahli, ulama Taiwan juga orang ahli, beberapa falaknya juga orang ahli. Tapi ya masalah kalau beda bisa setiap orang ikuti. Jangan diambil anaknya masih boleh cepat, pas kosong cepat biar bisa buka. Jadi kalau sholat pas waktu yang kedua, asal bosan istiqbal harus ada. Ya kalau tahap itu kan ya bisa langsung tapi kalau di sini buat perasaan seperti ikut aja kalau misalnya kita beres sudah bisa dipikir dikopas juga ketika ada masjid itu semua beres. Kemudian yang ketiga, asyadul hadis atau haratu adil bersuci dari dua hadas. Hadas kecil, hadas besar. Tapi situ ya iblis, betul kalau harus belajar dari itu dengan sebaik. Ya, belajar itu dengan sebaik. Ada hadas besar, hadas jima, hadas haid itu harus paham caranya mandi. Nah, ini saya terangkan. Satu paket. Kalau perlu jelas ya. Wudu itu seperti ini. Rukun wudu yang 6 itu jangan ditinggalkan. Lainnya kamu nggak paham. Satu niat di hati. Masa basuh. Ini di majelis saya sampaikan. Wudu itu seperti ini. Ketika jadi kasih tahu saya punya ukur saja. Ketika membasuh air, pas air kan duduk airnya kecil aja ya. Air kecil, masjid, sekedar PCI, musola. Itu kalau anda pakai air yang berlebihan haram hukumnya. Itu namanya israf. Jadi kalau pakai air bukan kerannya. Kalau tempatnya barang pokok, musola, masjid haram. Kalau rumah majikan makruh. Kalau sendiri makruh, barang pokok, masjid kan makruh. Musola ya orang dipakai. Jadi kalau pakai air jangan berlebihan, secukupnya saja. Yang penting bisa begitu, jangan terus. Nah, itu israf, masjid haram. Air secukupnya, kemudian diambil tangan. Kalau dalam dari sok rumah itu taruh di atas muka yang atas, ditarik. Nah, nanti letakkan di atas wajah atau rambut. Bawah jauh, kanan kiri tidak ini. Ini diratain semua. Terus telunjuk itu untuk membersihkan di ujung matanya. Ini kena semua. Ini gosok-gosok sunat. Dalam kulit. Dalam itu ikroya di al-tubi. Melakukan jari-jari di anggota digosok-gosok. Makanya mutlaknya bagus ada
ini duduk sambil kusuk. Ulangi 3 kali. Itu sunnah. Kalau 1 kali udah rangka cukup. Tapi kalau 1 kali itu rangka 3 kali sunnah. Nah ini dalam hadis Nabi, kalau wudu silakan dilupaskan. Nanti berubah. Nanti di akhirat muka Anda bercahaya. Gak apa-apa lepaskan. Sampai sini kalau tidak tahu pilihan itu. Ini sunnah. Itu buruan haji dalam satu hadis ini. Jadi muka akan bercahaya. Kemudian setelah membahas muka, membahas kedua sampai sini. Ini kita sedang memberikan air kalau sini baru tangan kiri tuangkan sampai sini, lebihkan ke sini. Ulangi 3 kali sunnah. Lebihkan saja apa sampai kaki dulu. Jangan ngirit sampai sini yang kering ini nggak basah. Baik. Kanan dulu baru kiri 3 kali. Terus kosong. Nah, terus fokusnya sebagian kepala. Itu sunnahnya semua kepala. Ambil air pusat, dibersihkan atau ditaruh. Pilingan, ini ketemu tarik dari belakang ke pada kiri. Tarik. Kalau rambutnya panjang nggak usah, nggak usah. Nggak usah balik lagi ke panjang. Itu nanti menyala di akhirat dan ada mudah dikenali dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menyala. Itu cara lagi nanti di pada pasar itu umat menghidupkan ya kali itu kita tangan menyala, muka menyala. Terus membasuh kedua kaki sampai mata kaki lebihkan dan sampai ke lutut jawab digosok-gosok. Ya dari jemari dibersihkan. Tapi kalau pakai kaki, afdalnya pakai jari kelingking itu membersihkan sela-sela kaki. Pakai jari kelingking. Kanan 3 kali, kiri juga sama, kanan kiri semua. Lebihkan sampai atas mata kaki. Jadi nanti kita itu tahajud. Cahaya muka itu buruk, cahaya kaki tangan itu tahajud. Buruk tahajud. Nanti dia berbenah. Itu menggerakkan atas ke kecil. Nah ini sunnah-sunnah. Ada cepat cuma itu beres. Yang terakhir tertib itu berurutan 6 pas. 6 itu 2 tidak gerakan, 4 gerak. Sekarang mandi wajib. Ada besar. Ini penting karena jenengan nggak paham mandi wajib, nggak sah sholat. Ini satu yang umum saja ketika mandi al-ghusl minal janabah atau mandi jenazah pas masuk kamar mandi. Ini saya yang wajib saja sunnahnya itu gampang ya. Kalau aku terus pas shower nyala. Terserah Anda mulai dari mana. Sunnahnya dari kanan. Dari mulut boleh, kaki boleh, kepala boleh. Umumnya dari mandi dari kepala dulu ya. Pas shower ke kepala hadinya. Nawaitul husna Rabbil Karim bari lillahi ta'ala. Kepala boleh ke atas. Nawaitul husna Rabbil Ta'ala. Niatnya bahasa bisa bukan apa saya yang bagi bisa bercakap. Pas air dekat, lalu hati berani. Kalau sudah beratakan, rukun yang kedua ta'minul jamil badani bima. Anda ratakan air dari rambut sampai ke kaki. Jangan sampai tersisa ada anggota kulit tubuh yang tidak tertampili air. Jadi kalau pakai shower, pakai kepala, ketiak, kuku yang panjang. Kalau badan kutek yang tidak satu itu harus terus belum mandi. Bersihkan kalau dari tidak apa-apa. Ketiak. Ada 2 bagian anggota yang wajib Anda bersungguh-sungguh. Ta'ahud bahasa Arab. Apa itu ma? Bainal fahidain. Anggota bagian di antara 2 paha. Mohon maaf, selangkangan ini kalau mandi besar, mandi jenazah, mereka harus jongkok bersihkan. Kalau Anda berdiri dan ditutup lipatan, nggak sah mandi. Itu mabenal tahidain wajib habis atas semua selangkangan dibersihkan. Mohon maaf, yang terakhir mabenal ildatain. Anda biasa 2 orang 2 pokok lupa gugur itu kalau begitu wajib kena air. Jadi harus jongkok di sini nih. Terus kemaluan itu ketika jongkok nampak oleh mata wajib dibasuh air. Dia nggak nampak, tapi nggak wajib yang dalam. Jadi penting. Jadi mandi nggak boleh hanya berdiri saja, tapi setelah dirata, selangkangan, mohon maaf, berkubur untuk silakan. Sambil jongkok tadi pasti terlalu berkaki.
Dan ketika proses itu jangan pakai sampo dulu, jangan pakai sampo, ini paling aman. Biar airnya enggak berubah. Jadi nanti jinak itu air biasa itu sampai terakhir aja rata dulu. Udah yakin rata, selesai. Yakin rata udah bisa pakai sabun, bila selesai. Kalau Anda baru pertama kali berarti atau pakai sampo, airnya kan sudah berubah dari air yang mutlak suci jadi air yang mutlak bergiur atau mutlak bergiur. Nanti ada berubah karena sampo tadi seperti itu, Pak. Bisa dimanfaatkan. Kalau kita salah itu sholatnya nggak sah. Jangan-jangan sholatnya sendiri tapi kok masih maksiat, bisa jadi karena salah, karena nggak ngaji. Nanti kalau sholatnya benar, itu jaminan dari Allah. Kita sholatkan tanpa adil faksyai wal munkar. Sholat itu pasti jaminan. Allah kan ngerti Allah. Quran itu dari ketika pulang roiba di dalil itu unik kayak itu. Unik ini ada tanda wakaf ma'ana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hukumnya orang di situ, tapi itu boleh. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Waktu itu boleh. Ada waktu Quran. Nah, tapi umumnya kalau Yasin lahir dia baca Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tapi boleh loh. Dzalikal kitabu la raiba. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan. Boleh berhenti loh. Tapi di hudan itu Quran. Jadi jangan pernah merubah Quran. Orang kalau sholat pasti dia tidak akan berbuat keji dan munkar. Keji itu ngomongnya kotor, itu orang itu keji. Ngomong kotor, bisu, mutmat ya. Cek dengan kualitas barang itu keji. Munkar itu orang, ya. Utang dari bayar, itu munkar. Itu munkar. Dia sholat, berarti ada salah dengan sholat. Apa? Bisa jadi niatnya. Dia sholat gak ada niat ibadah. Makanya Syekh Ramadan Al-Fidi, ulama dari Suria, Syahidul Ibadah, ulama di Pondok, itu ditanya, ya Syekh, ada orang ahli ibadah, tapi kok suruh khotimah, apa? Kan ada, dia lagi sholat, tapi kok akhirnya terjadi. Saya juga ketika mendengar itu berulang, ternyata suruh khotimah itu ketika orang itu ahli ibadah, boleh kelihatannya ahli sholat, ahli sujud, ahli duduk, tapi terus kata Syekh selama dia ibadah itu tidak ada yang kata Allah. Segala ujian, segala ujian, dia terkena itu. Makanya sholat tidak. Padahal sholat kalau dilakukan benar-benar ada ritme, ada ritme. Ini saya rasakan. Saya pernah mengisi belajar sholat, saya tidak mau ketika dia lihat, saya pernah dia lihat aku kena lewat mengenai air itu saya yakin itu sholat itu apa yang baik Allah yang mengatakan saya adalah sholat. Tapi kalau saya jaminan sholat yang benar pasti kita akan jauhkan dari perkara yang sudah karena benar bisa kata niat yang benar syarat tentunya dan juga sudah waktunya yang sekarang sudah sekiranya yang terakhir saya ingin menyampaikan tentang pentingnya sholat. Ketika sholat kan kita baca Fatihah. Dengan sholat pasti baca Fatihah. Dengan kasihan pasti baca apa? Saya terangkan sirinya Al-Fatihah. Biar dengan ketika
dan bisa mendadarkan. Ada satu hadis sahih, hadisnya sahih. Ini hadis qudsi kayak tadi. Hadis qudsi itu firman Allah tidak tertulis dalam Al-Quran. Tapi yang melaporkan Nabi Muhammad, tapi itu firman Allah, itu qudsi. Allah berfirman seperti ini. Qasam as-salata baini wa bainal abdi nisfain wa lil abdi ma sa'al. Allah berfirman, aku membagi sholat. Sholat di mana Fatihah? Aku membagi Al-Fatihah itu menjadi dua bagian antara aku dan hamba. Dan itu hambaku apa yang dia minta. Jadi ketika sholat atau membaca Al-Fatihah, saya coba. Bila qala al-'abdu, ketika seorang hamba membaca Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah langsung menjawab. Allah menjawab dengan seperti ini. Hamidani abdi, hambaku telah memuji. Bila lanjutkan, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Artinya kan? Terus Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah menjawab, Asna alayya abdi, hambaku telah. Kalau itu lebih dalam daripada puji. Puji cuma contoh ini. Kita ke istri, yang kamu cantik itu pujian. Tapi kalau yang kamu cantik, udah baik hati, termasak, saya beruntung dapat angkanya, makasih ya, makasih. Itu kalau kita. Jadi kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah menjawab asma alayya hamba telah menolong. Maliki yaumiddin, Allah yang menjadi penguasa hari kiamat. Kemudian Allah menjawab, menjadi abdi, hamba telah mengabdikan. Wakal marah, Allah menjawab lagi dengan jawaban yang kedua, Allah menjadi abdi, hamba telah memasrahkan usahanya kepada-Nya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menjawab, hada baini wa bainal abdi. Ini kan kita ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Dia Allah kami minta, dan hanya kepada Dia Allah kami minta pertolongan. Allah menjawab, hada baini wa bainal abdi wa li abdi masalah. Urusan ini antara aku dan hamba, dan hambaku dia akan mendapat apa yang dia minta. Setelah itu kita baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina, jalan orang banyak. An'amta 'alaihim, yang telah memberi nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang yang murkai, yaitu orang Yahudi. Waladdallin, dan orang yang sesat dari orang Nasrani. Ketika kita selesai itu, Allah menjawab, hada li abdi wa li abdi masalah. Ini adalah hambaku dan hambaku, dia akan mendapat apa yang dia minta. Maka orang yang rajin sholat, dia pasti baca Fatihah, karena kami untuk sholat. Gak Fatihah gak sah sholat. Kalau anda rajin sholat, otomatis akan selalu diberi daya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Katsir, orang yang menjaga sholat waktu, maka dimudahkan semua urusannya. Apapun urusannya, meskipun lewat beribu-ribu, tapi endingnya ada kenikmatan saja. Itu orang yang menjaga sholat. Pada asal الذين هم يصلون والذين هم على صلاتهم دعاء jaga sholat ya. Jadi ini jadi kalau lagi jadi pakai doa yang kita terusnya tidak pakai. Jadi khulasatul kalam, kesimpulannya adalah jaga sholat sekuat tenaga, jaga sholat sekuat tenaga, jaga sholat sekuat tenaga. Selain apa? Ini juga orang ngobrol nanti puasa nanti kita tenang. Pokoknya sholat waktu jaga. Ramadan saya jaga sekarang.
kuat saya pedes nggak pokok. Ayam penting nggak pokok. Setiap Ramadan Anda puasa, Ramadan puasa. 5 waktu Anda terjadi hasil kata apa? Subuh-subuhan. Yes. Kemudian Jumatan kalau menurut kan bisa diganti dengan bulan. Jadi kalau di Taiwan yang begitu, jadi 5 waktu Anda jaga, Ramadan puasa kuat-kuatnya, nggak kuat bisa iftar. Kalau nggak kuat bisa mokel. Tapi mokel atau contoh ya nanti Ramadan persiapan. Ketika Ramadan tetap setiap malam Anda harus niat puasa. Meskipun nanti siang nggak kuat, nggak apa-apa Anda mokelnya nggak kuat. Iftar. Minum seteguh, terus ngapain? Mau juga makan, oke, makan, itu kurang Ramadan. Dia nggak kuat kobel, lemes kalau dia berat makan, tapi harus cukup makan. Lalu sampaikan mana, terus berarti sampai pagi, walaupun oke, jadi kan nggak bisa. Tapi ketika Anda nggak kuat oke di tengah jalan, jam 12 sudah makan karena nggak kuat lemes, nggak makan ya. Ini namanya puasa masih lama. Jadi kan ukurannya mau berdiri nggak kuat. Saya pernah saya kalau sudah belajar. Jadi ketika nggak kuat saya ukuran ketika saya dapat berdiri. Pas musim panas Ramadan itu saya ada seminggu nggak puasa. Tapi ceritanya kayak gini nggak bisa. Tetap mau harus niat puasa. Sahur ya makan sahur. Tapi sekuatnya saya bisa berdua juga kuat. Berdiri itu seperti kalau diterusin ya seperti nggak kuat saya. Itu saya akan ambil air di sebelah itu, beli roti atau apa. Buat saya makan dan saya akan tahan saya akan tetap bisa makan dari 2 kali makan itu nggak bisa tapi yang itu bukan pas pertama batal bunga mana itu leman nah jadi orang rumah tuh ini cara ya jadi setiap puasa ukurannya sangat nggak kuat mas tapi haus lapar ini namanya puasa ya pasti haus kasihan, wah itu Ramadan. Nanti punya utang, bayarin nanti masih sedikit, kan cepet siapnya. Sedikit enak, pas satu itu bayar. Terpaksa kuat ya suruh kuliah itu bisa dicapai bayar 3. Kayak berapa tahun saya melewati Ramadan 3 kali, berarti 3 cuma kali 3 sama ini. Ini saya katakan sedikit di Taiwan itu susah keetek, anggapannya di Taiwan 12 tahun yang pernah pulang, contohnya. Punya utang puasa dari 12 tahun yang lalu, berarti cuma kali 12 satu hari puasa. Berapa ya? 7 kali 12, 7 kilo lebih. Sehari 7 kilo, loh. 7 kilo berapa sih? 8 kilo lah. Jadi Anda seandainya utang satu puasa di 12 tahun lalu dibayarin ala kali dibayari pas itu tidaknya cuma kali 12 tahun. Jadi kali 12, ya sekitar 7 kilo tambah 8 kilo 4 orang 8 kilo 4 ada daya puasa dijadikan 8 kilo kasihkan orang per hari ya. Dan kali berapa? Itu nanti tahun yang berikutnya punya utang nggak? Jadi nggak sopis dengan sama terus dibiarkan bayar utang. Jadi itu sama jadi pesan saya sebagai jaga soal sekuat tenaga itu detek terakhir di Taiwan Anda akan selamat dan akan tergantung ya apapun jangan tergantung ya fitnah Taiwan itu apa? Ya kepanikan uang itu benar Taiwan kalau jaga soal selamat yakin semua sebenarnya tidak segala nyata setelah dari apa yang dikatakan akhirnya untuk yang terbaik doa dulu kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita dijaga Allah Subhanahu Wa Taala meski kita dijaga Allah Subhanahu Wa Taala berkah kita berkah keluarga kita berkah kita segala yang kita sekolahkan kita produksikan dari hasil di Taiwan jadi anak yang soleh. Amin. Untuk sosialisasi dan حتى الشكير حتى العين حتى الوجه حتى المزيدا يا رب لا نؤمن بكل كلام تذكر وعن السلطان سبحانك لا نحصي عليك انك انعمت على نفسك اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا نسالك الهدى والعفاف والغنى اللهم يسر لنا امورنا وارحم بذنوبنا وذكرنا السلامه والعافيه في الدنيا اللهم حسن مقاصدنا ومقاصدنا والاخره يا الله حسن مقاصدنا يا الله يسر لنا وبارك لنا في
berkait kami dan berkait berkat umat Muhammad di kaitan kita ini. Rabbana hadzal tasbih wa dhiyyatina wa ta'id wa ta'ina imana rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.